Halo semua, selamat datang di Machine Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembuatan table of contents pada notebook Google Colab. Teman-teman pasti sudah familiar dengan menuliskan header pada teks di Google Colab, bukan? Apa sih kegunaan header tersebut? Betulkah hanya berfungsi untuk merubah font size caption? Mari kita bahas. Teman-teman tentu mengerti bahwa dalam penulisan di Microsoft Word, tiap bab diberi style heading, seperti heading 1 pada bab 1 pendahuluan, heading 1 pada bab 2, heading 1 pada bab 3, dan seterusnya. Dan kita juga beri style heading 2 untuk sub bab, seperti itu. Kemudian kita beri style heading 3 untuk sub-sub bab, dan seterusnya. Nah, pemberian heading tersebut menunjukkan kepala atau head atau awal dari suatu bagian. Misalnya, ini adalah bagian awal dari bab 1 dan ini adalah bagian awal dari subbab 1.1. Setelah pemberian style tersebut, maka terbentuklah navigasi seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Inilah yang kita sebut dengan table of content. Hal ini sangat membantu kita untuk menuju ke suatu bagian dengan efektif dan efisien dibandingkan kita harus scrolling the window. Seperti contoh, misalkan kita akan menuju ke sub-sub bab 4.1.1. Daripada kita melakukan scrolling seperti ini, kita dengan mudah bisa langsung menekan ke bagian navigasi ini. Ya, mudah bukan? Hal ini sama persis dengan Google Colab yang juga memberikan fitur heading untuk teks. Misalnya, kita buat header 1 dengan judul seperti ini. Kemudian kita buat subbab 1.1, kita tuliskan, dan kita buat subbab 1.2 import packages. Kemudian kita buat subbab 1.3 making folders. Karena fokus kita pada kali ini adalah mengenai pembuatan table of content, kita abaikan dulu tentang pembuatan codes-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sisi kiri akan terbentuk table of contents. Dari sini terjawab sudah atas pertanyaan cara membuat table of content pada Google Colab. Selain itu terjawab sudah apakah header itu hanya digunakan untuk mengubah font size? Jawabannya bukan, akan tetapi header atau heading digunakan untuk menandai awal dari suatu bagian. Hal ini juga menjawab pertanyaan mengapa header 1 berukuran lebih besar dari header 2 dan bahkan ukurannya semakin kecil hingga header 6. Hal ini dikarenakan header 1 menunjukkan bab, header 2 menunjukkan subbab, header 3 menunjukkan sub-subbab, dan seterusnya. Selain mempermudah kita untuk menuju ke suatu bagian dengan menggunakan table of content, header ini juga membantu kita untuk melakukan running suatu part tertentu dengan satu klik saja. Nah, berikut saya akan menunjukkan contoh dari notebook yang sangat panjang dan akan terlihat efektivitas dan efisiensi dengan menggunakan header. Ini teman-teman adalah salah satu contoh dari notebook yang sangat panjang. Apabila kita ingin menuju ke bagian 7 misalnya, tidak efektif apabila kita melakukan scrolling. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan table of content dan kita melakukan klik di bagian yang kita inginkan, seperti ini. Nah, dengan cepat dan tepat akan menuju ke titik yang kita tuju. Nah, saya juga akan menunjukkan di contoh ini, kita bisa melakukan running suatu bagian dengan sangat mudah setelah menerapkan heading di notebook kita. Misalkan kita akan melakukan running di bab 2, oleh karena itu kita bisa melakukan collapse di bagian bab 2 dengan menekan segitiga di sisi kiri. Nah, seluruh bagian yang termasuk bab 2 atau bagian 2 ini, yaitu instalasi paket, daftar paket Python, import paket, membuat folder yang ada tombol running-nya, bisa kita lakukan, bisa kita jalankan dengan sekali klik saja. Kita lakukan seperti ini. Nah, begitulah teman-teman. Oh ya, apabila teman-teman membuat header 1, namun angkanya tidak muncul seperti ini, hal ini dikarenakan teman-teman menggunakan spasi setelah satu titik.
Nah, sama ya teman-teman, angkanya tidak akan muncul. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa ganti spasi dengan ampersand NBSP titik koma. Nah, jadi kita bisa menuliskan satu titik spasi dan nama header dengan mudah dan angkanya tetap muncul. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Yuk, mulai rapikan notebook kita dengan menuliskan header dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.